Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat datang di webinar Omega Pustaka bersama Kak Azhar Nurun Ara. Dengan tema belajar menerbitkan buku Indi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita dapat dipertemukan dalam acara malam ini dengan keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Nimas Ayu Sekar Putri. Di sini saya sebagai pembawa acara yang akan membantu jalannya acara pada malam hari ini. Untuk memulai acara ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk memulai acara selanjutnya, sedikit perkenalan tentang Omera Pustaka oleh Kak Rahmi Wijayanti. Kepada Kak Rahmi Wijayanti, silakan. Ya, halo teman-teman, nama saya Rahmi Wijayanti. Saya adalah founder dari Omera Pustaka. Terima kasih sudah hadir di webinar Omera Pustaka yang ketiga kali ini. Saya akan memperkenalkan sedikit tentang apa sih itu penerbit Omera Pustaka. Nah, Omera Pustaka itu punya tagline menyebarluaskan inspirasi. Kita berdiri sudah sejak tahun sekitar 2016, di akhir ketika saya menyelesaikan kuliah. Jadi awal mula berdirinya Omera Pustaka ini memang utamanya adalah karena saya ingin menyebarkan ide dan gagasan teman-teman saya yang pada saat itu lingkungan saya itu banyak banget orang-orang yang punya ide dan gagasan yang bagus-bagus gitu. Tapi sayang kalau gagasannya itu tidak disebarluaskan gitu. Cuma hanya beberapa kalangan aja yang cuma beberapa orang yang mengetahui gagasan mereka gitu. Jadi awal mulanya dari sana dan akhirnya kami menerbitkan buku pertama kami, yaitu Siasah Kebangsaan. Setelah buku terbit, kami sempat membuat penerbitan buku selanjutnya dan membuat kegiatan-kegiatan sampai tingkat nasional. Tapi sayangnya memang ada beberapa kendala yang akhirnya membuat penerbit kami vakum, dan di tahun 2018 kami bangun lagi dan mengganti nama yang tadinya Penulis Muda menjadi Omera Pustaka. Di Omera Pustaka ini visi kami itu menyebarluaskan inspirasi, membuat ide-ide dan gagasan orang lain itu bisa dinikmati oleh masyarakat secara luas. Next. Next. Ya, di Omera Pustaka kami memfasilitasi para kami memfasilitasi penulis-penulis baru untuk menerbitkan buku secara indie. Dengan proses penerbitan indie itu, penulis-penulis akan mendapatkan fasilitas yang lengkap dari Omera Pustaka dengan jaminan kualitas buku yang baik gitu. Kami menyediakan editing, layouting, desain cover itu benar-benar kami jaga kualitasnya. Kami menyediakan paket penerbitan buku itu
seharga 850.000 dan dengan skema yang sudah sangat lengkap dan berkualitas. Jadi teman-teman yang ingin menerbitkan buku secara ini, teman-teman bisa menerbitkan buku di Omera Pustaka dengan mudah. Oke, itu tadi sedikit perkenalan dari saya tentang Omera Pustaka. Semoga teman-teman bisa mendapatkan insight malam ini untuk berani menerbitkan buku secara indie. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Kak Jayanti atas perkenalannya. Selanjutnya saya akan membacakan sesi dari moderator dan pembicara yang pertama. Moderator, Novita Dwi Nurin Tias, Banyumas 7 November 1995. Beralamat di Aji Barang, Banyumas. Pernah belajar di ISI, Yogyakarta. Fakultas Seni Pertunjukan. Kegiatan saat ini adalah menjadi editor Omera Pustaka. Selanjutnya pembicara kita, yaitu Azhar Nurul Ala, Lampung Tengah, 16 Maret 1993. Beralamat di Depok, Jawa Barat. Kegiatan saat ini sebagai penulis dan seorang ayah. Pernah belajar di Ilmu Gizi Universitas Indonesia pada tahun 2009 sampai tahun 2015. Ilmu Susastra FIB Universitas Indonesia pada tahun 2016 sampai dengan sekarang. Dan karya-karyanya antara lain yaitu Cinta Adalah Perlawanan, Pertanyaan Tentang Kedatangan, Belajar Mencintai, Jatuh, Jangan Dulu Patah, Yang Terjadi Terjadilah, Tuhan Maha Romantis, Konspirasi Semesta, 1000 Wajah Ayah, Mahar untuk Maharani, Lelaki Pilihan Maharani, Memeluk Hati Maharani. Untuk Kak Novita dan Kak Azhar, sudah dinyalakan mic dan kameranya. Sudah Kak? Halo, tes. Ya, terima kasih. Halo, selamat malam Kak Azhar. Apa kabar? Mbak, ya baik, alhamdulillah. Kak Novita, apa kabar? Sorry, ada baik, di belakang ada distraksi sedikit. Untuk mempersingkat waktu, silakan untuk Kak Novita memulai acara pada malam hari ini selaku moderator. Oke, terima kasih Kak Sekar. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman semua. Salam kenal juga untuk Kak Azhar. Ini merupakan webinar ketiga Omera Pustaka. Pada malam hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana belajar menerbitkan buku. Kak Azhar, ini kan teman-teman ini kebanyakan ada sebagian yang penulis pemula dan memang ada yang sudah mungkin sudah sudah lama di dunia penulisan. Nah, mungkin ini nanti teman-teman itu kan banyak pertanyaan terkait dengan buku ini. Ketika teman-teman udah rampung nulis ini ya, mungkin bisa dikasih sedikit trik gimana sih cara pemasarannya juga, atau mungkin kasih motivasi untuk teman-teman yang tapi masih ragu untuk menerbitkan buku karena minder dan lain sebagainya. Nah, untuk teman-teman semua, nanti ketika Kak Azhar sedang menyampaikan materi, silakan drop pertanyaannya di kolom chat ya. Di kolom chat, silakan satu orang cukup bertanya satu pertanyaan saja, jadi nanti teman-teman yang lain bisa gantinya. Oke Kak Azhar, kita mulai saja. Nanti setelah sesi materi dari Kak Azhar, nanti teman-teman kita akan ngadain sesi tanya jawab seperti itu. Silakan Kak Azhar. Oke, terima kasih Mbak Novita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beberapa waktu yang lalu saya dihubungi oleh Ami ya, oleh Rahmi untuk sharing tentang perjalanan saya dalam menulis buku dan menerbitkannya secara indie.
sejak tahun 2013. Alhamdulillah sekarang sudah hadir di sini sekitar 17 orang ya. Dan sebenarnya saya tuh udah sempat bikin kelas seperti ini juga. Udah 9 batch kalau nggak salah ya, dari mulai Agustus 2020. Jadi materinya saya pakai yang itu aja. Cuman ini adalah materi yang biasa saya sampaikan dalam waktu 1,5 jam. Nah sekarang karena dari tim Omera sepertinya membatasi sampai jam 9, mudah-mudahan bisa disampaikan. Sekaligus mohon maaf kalau saya menyampaikan lebih cepat ya, supaya bisa tersampaikan secara komprehensif. Saya coba ya. Saya tuh biasa pakai Zoom, jadi mohon maaf kalau masih agak belibet kalau pakai ini. Saya coba dulu ya. Belum pernah soalnya. Pakai Google Meet. Oke. Sorry, slide saya muncul nggak ya? Muncul nggak, Azhar? Sekarang muncul? Tapi Gimana ya? materinya belum ada ya? Nah, udah. Oh, pas materi muncul. Saya nggak Ini bisa udah lihat. muncul. Ini muncul ya sekarang? Oh, muncul. Tapi saya nggak bisa lihat itunya. Sekarang nggak? Nggak bisa. Oh, pas lagi sharing materi itu saya nggak bisa lihat itu ya? Nggak bisa lihat tampilan Google Meet-nya ya? Oh, atau ke admin Omera mungkin dikirim nanti sama Kak Fitri di. Nggak apa-apa sih gini aja. Kalau Google Meet nggak bisa. Oh, sorry, saya baru tahu. Oke, thank you, Mbak. Nggak apa-apa deh, saya nggak apa-apa, nggak sambil ngeliat. Biasanya saya sambil ini. Oke deh. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu saya berapa nih Mbak Novita buat cek? Kalau bisa ya dimaksimalin saja Kak Azhar, tapi nanti dibisain buat tanya jawab. Oke, sip. Saya mohon maaf ya kalau misalkan sampai 1 jam nanti. Mudah-mudahan yang masih mau nanya masih nggak apa-apa kan ya, bablas sedikit lah ya, lewat sedikit. Nggak apa-apa, itu langsung. Oke, Google Meet nggak bisa lihat share screen kita. Oh, kok gitu ya? Kenapa ya? Soalnya Kak Azhar kayaknya ini bukan admin bukan namanya ya? Oh, tapi kalau admin bisa ya? Oh, soalnya Kak Azhar bukannya ngadain ini Kak, rapat, jadi nggak bisa. Saya bisa dibikin jadi host nggak ya? Bisa dijadiin host nggak? Bisa harusnya. Harusnya bisa, benar Kak? Ya, coba ya. Biar lebih enak nih. Sambil memantau peserta. Meskipun pada dimatiin sih kameranya. Bisa Kak, saya kadang belah tabnya jadi 2, oke. Sorry. Oh, bisa? Benar Kak Azhar? Oke. Settingannya di laptop saya ya? Bentar. Nggak bisa Mbak. Nggak bisa? Kalau nggak bisa nggak apa? Nggak bisa. Nggak bisa Kak Azhar. Nggak bisa? Oke. Oke deh. Sip. Oke, saya mulai ya. Ini muncul ya sekarang ya? Ya. Oke, ya ini materi yang akan coba saya share malam ini. Tapi saya muncul nggak di situ, Mbak Novita? Apanya? Saya muncul nggak di situ? Atau slide-nya aja? Oh enggak, mukanya muncul nggak? Oh muncul juga. Saya soalnya nggak bisa ngeliat muka saya sendiri. Loh. Jadi ngerasa aneh. Oke, nggak apa-apa deh. Ya, tadi seperti sudah dibacakan oleh Mbak
Siapa tuh dia yang Sekar. lupa lagi? Mbak Sekar ya. Soalnya namanya agak beda. Di itu kan Siti ya. Pakai nama samaran. Oke. Oh, iya. Ya, saya lahir di Lampung Tengah. Ada yang dari Lampung nggak ya? Tahun 1993. Ownernya dong dari Terus saya tuh kuliahnya S1-nya Gizi di UI. Sempat S2 tadi si Sekar bacainnya, Mbak Sekar 2016 sampai sekarang. Enggak juga sih, saya cuman kuliah beberapa bulan aja. Terus nggak saya lanjutin karena ternyata tugasnya susah. Terus saya mulai saya beneran nggak nyaman nih sharing kayak ngomong sendiri. Saya mulai suka baca dan menulis sejak tahun 2010. Terus tahun 2013 saya mulai menerbitkan buku pertama dan alhamdulillah sampai sekarang sudah jadi penulis penuh waktu dengan 14 judul buku. Sekarang tinggal di Depok, Jawa Barat. Nah, kisah perkenalan saya dengan self-publishing atau dengan penerbitan buku mandiri itu adalah tahun 2013. Pada waktu itu, saya sudah menulis blog selama sekitar 3 tahun. Cukup rutin nulis blog waktu itu. Ya, seminggu adalah 3 kali saya posting blog itu. Temanya macam-macam tuh, karena waktu itu saya lagi aktif-aktifnya jadi mahasiswa. Jadi saya nulis banyak tema-tema politik, sosial politik waktu itu ya. Terus juga karena juga lagi di fase-fase galau, saya banyak nulis puisi-puisi, prosa tentang cinta dan lain-lain lah. Hingga akhirnya tahun 2013 itu blog saya tuh udah punya pembaca setia, bisa dikatakan gitu. Dan pada satu waktu ada seorang editor dari Bentang waktu itu yang menghubungi dan mengajak kerjasama untuk menerbitkan buku di salah satu lini penerbitannya Bentang, namanya Bunian Bentang waktu itu. Nggak tahu masih ada ya sekarang ya. Jadi saya diminta untuk Mas Azhar, dia bilang gini, Mas Azhar, saya mengikuti blog Mas Azhar dan saya tertarik untuk mengajak Mas Azhar kerjasama menerbitkan buku di penerbit kami. Nah, saya kan sebagai seorang blogger waktu itu kan ya belum jadi penulis buku, masih baru nulisnya juga. Tersanjung gitu dengan tawaran itu, tapi pada waktu itu saya lagi sibuk-sibuknya di organisasi, jadi saya nggak bisa lah bikin naskah baru. Jadi saya kumpulin aja tulisan di blog, saya rapikan, jadi saya kumpulkan jadi satu naskah antologi. Saya nyebutnya biasanya antologi prosa ya. Saya kirim tuh ke Mbak Editor itu. Terus nggak lama dia respons, dia bilang, Mas Azhar ini konsepnya terlalu random gitu, bisa nggak ya kita bikin satu buku yang lebih terkonsep gitu, dia bilang. Novel atau antologi prosa tapi dengan tema tertentu. Terus saya balas, wah Mbak, saya kalau sekarang bikin kayak gitu nggak bisa. Nah dari situlah batal kerjasama dengan pihak Bentang Pustaka pada waktu itu. Akhirnya ini kan naskah udah jadi nih, udah jadi sekitar 150 halaman lah pada waktu itu. Buku yang saya beri judul Jatuh. Nah, seperti yang di sini nih, di slide ini. Mbak Novita, kalau saya goyang-goyang kursor, kelihatan nggak ya? Kelihatan, Kak. Kalau Kak Azhar kurang nyaman, materinya bisa dikirim ke kita, Kak. Nanti materinya tidak akan kami sebar. Oh, tapi ini tuh filenya ini, ada yang pakai materinya tuh di Keynote. Ada yang pakai Mac nggak? Panitianya. Pakai apa? Mac. MacBook. MacBook. Kalau nggak ada, saya convert dulu ke PDF ya. Bisa nggak ya? Saya coba. Iya, tentu saya mau kirim, takutnya nggak bisa dibuka juga. Oke, bentar ya. Include script. Materinya kalau kita Muncul lah di situ ya, tadi. Kok saya buka? Sorry. Kelas menulis. Oh enggak, oke. Saya kirim ke? Sorry.
Email. Admin, Ke WA. Coba di chat ya, Mi ya, ke WA ya. ya. Terus gimana nih? Meminimalisnya. PDF kali ya, PDF aja. Oke. Ya. Via WA aja kirimnya. Iya, WA aja. Maaf WA aja. Oh, oke, sorry. Saya mau email. Sorry ya para pemirsa yang budiman. Apa-apa tuh. Santai aja Kak Azhar. Oke, kirim via WA. Teman-teman ini yang lain pada malu atau gimana nih videonya di nonaktifin? Aku berasa diri di sini. Oh, itu sambil leyeh. Mungkin ada yang sambil tiduran ya. Oke, file. Alah. Share tuh. Itu sih Mbak Rahmi kenapa Abang nggak mau? Ini ya, aku. Tapi ini nggak kenal kamu soalnya. Oke, saya kirim. Main tuh, 5 menit. Udah saya kirim ya. Bentar, Ya, udah. bentar, OTW. Masuk. Masuk OTW. Oke. Ya itu, jadi tadi sampai oh iya sama aja bener, pada nggak nyala kameranya. Oh iya, jadi naskahnya kan udah jadi, tapi tidak jadi diterbitkan di penerbit tersebut. Tadi saya sebut lagi penerbitnya, nggak apa lah ya. Si naskah ini kan sayang ya, karena udah saya rapiin tuh, udah saya rapikan, udah siap terbit, udah diedit juga oleh teman saya tuh yang anak sastra waktu itu. Terus ada seorang teman yang bilang, kenapa nggak dicetak sendiri aja? Cetak buku kan murah. Dia bilang, hah? Cetak buku di mana itu? Yang murah. Akhirnya saya tahu tuh, oh di situ ada percetakan, bla bla bla. Oh, akhirnya cari tahu, dapat waktu itu saya ingat ya, cetak tahun 2013. Berarti berapa tahun yang lalu tuh? hampir 8 tahun yang lalu. Saya cetak buku itu waktu itu 500 eksemplar. 500 eksemplar. Saya biayanya ya kalau nggak salah pada waktu itu. Ini nggak apa-apa kan ya? Saya ngomongin. Saya soalnya biasa ngomongin masalah biaya juga di kelas menulis sebelumnya. Aman ya? Oke. Waktu itu sekitar 8 juta. Jadi saya hitung-hitung per bukunya itu kena 16.000 ya. Karena waktu itu saya cetaknya hanya 500 eksemplar, jadi masih kena harga yang cukup tinggi. Tapi saya yang waktu itu, karena saya biasa ngelihat harga-harga di Gramedia ya, yang harganya pada waktu itu minimal 50.000 lah buku-buku itu. Jadi ternyata ada margin nih untuk keuntungan. Akhirnya saya cetak 500. Tapi kan dari mana saya punya uang 8 juta pada waktu itu? Saya masih mahasiswa, orang tua saya juga bukan orang kaya ya. Jadi siasatnya adalah pada waktu saya buka pre-order. Jadi saya buka pre-order, ada sekitar 200 pembaca blog saya yang ikut memesan, dan itu nutup. Karena waktu itu saya jualnya sekitar 44.000 kalau nggak salah ya. Jadi ada uang masuk sekitar 9 juta, 8 jutanya saya pakai bayar cetak. Nah, si selebihnya itu, kan saya masih punya stok 300 eksemplar tuh. Nah, itu yang saya jual dan dipakai jajan dan foya-foya tuh pada waktu itu. Foya-foyanya mahasiswa ya. Foya-foyanya mahasiswa tuh apa ya? Mahasiswa rantau tuh foya-foyanya tuh paling ya makan
agak mewah sedikit gitu. Nasi Padang kali ya. Pada waktu itu udah cukup mewah tuh. Nasi Padangnya 10 ribuan. Masih ada nggak ya sekarang? Oke, nah jadi itulah awal mula perkenalan saya dengan self publishing. Jadi dari tadinya gara-gara nggak diterima oleh penerbit naskahnya, akhirnya saya urus sendiri, saya coba jual sendiri. Ini slide-nya udah mulai tampil aja. Sampai mana tadi ya? Oke, masuk ke perjalanan menulis aja deh. Nah ini. Oke, jadi saya bisa di zoom nggak ya? Apa emang full? Gitu? Bisa di zoom nggak? Enggak, ya saya yang di zoom deh. Nah ini lebih gede. Oke, ya jadi tahun 2013 itulah perkenalan saya dengan self publishing, dan dari situ mulai ngerasa oh ternyata masih dapat keuntungan yang lumayan nih gitu. Terus tahun 2014 saya coba lagi, saya mulai nulis novel tuh. Jadi saya mulai bikin satu buku yang lebih terkonsep, yang saya pikir lebih bisa diterima oleh pasar karena konsepnya novel ya, lebih umum lah daripada antologi prosa. Waktu itu tuh antologi prosa belum umum gitu. Saya tuh tahu ada antologi prosa tuh gara-gara baca buku Filosofi Kopinya di Lestari. Jadi oh ternyata ada buku seperti ini. Nah, tapi emang pada waktu itu belum umum gitu. Akhirnya saya nulis novel tahun 2014. Alhamdulillah ternyata sambutannya cukup baik. Saya cetak 1000 eksemplar pada waktu itu. Jadi itu cukup tuh. Waktu itu kan saya nikah umur 20 tahun tahun 2014 tuh pakai itu tuh modalnya. Jadi mulai mas kawin, kontrak rumah, beli belanja perabotan gitu. Itu cukup tuh pada waktu itu. Nah dari situlah mulai ada kepercayaan diri untuk mulai merintis. Oke, saya bisa nih kayaknya dapat penghasilan dari menulis buku gitu yang cukup untuk hidup dengan layak lah pada waktu itu. Belum mikir macam-macam gitu pada waktu itu. Sekedar untuk hidup dengan layak lah gitu. Nah dari situ keterusan. Tahun 2014 akhir saya nulis buku 1000 Wajah Ayah. Tahun depannya saya nulis rata-rata setahun dua buku. Baru tahun 2019 saya mulai bisa tuh setahun rilis 3 buku dengan jenis buku yang berbeda. Nanti saya share juga lah. Next. Ini ya perjalanannya sampai tahun sekarang. Itu sampai tahun 2020 doang. Nah ini buku-buku jenis-jenis buku yang saya tulis, mulai dari novel, paling banyak novel ya, terus antologi prosa, sama memoir. Nanti akan kita bahas satu persatu apa aja bedanya. Next. Nah, saya pengen bahas sekilas aja tentang gambaran ya tentang penulis dan industri buku hari ini. Mungkin teman-teman dari Omera lebih menguasai lah masalah ini nanti di next. Nanti tolong dikoreksi aja ya kalau data saya keliru. Ini saya dapat datanya juga agak lama ya, tahun 2015 itu ada sekitar 711 penerbit yang aktif dan 617 penerbit yang tidak aktif ya. Ini berarti belum termasuk Omera ya, tahun 2015. Omera kan 2016. Oke, next. Nah ini data judul buku yang diterbitkan per tahun, buku baru yang diajukan ke Perpusnas itu ada sekitar 44.300 judul. Itu belum termasuk yang tidak pakai ISBN gitu. Jadi kira-kira sebanyak inilah. Kalau kita lihat perkembangannya dari tahun 2013 cukup signifikan ya, nambah sekitar 10.000 judul per tahun. Mungkin kalau tahun ini kayaknya makin masif lagi gitu. Tahun 2021. Kalau kita ke Gramet tuh kayaknya setiap hari ini ke Gramet ya, terus minggu depan ke Gramedia lagi, kayaknya buku-buku tuh udah mulai makin banyak tuh yang baru. Sepertinya sih sudah berkali-kali lipat dari tahun 2014 sekarang. Apalagi banyak penulis-penulis baru yang tumbuh dari platform-platform menulis digital ya, kayak Wattpad misal. Kayaknya sekarang makin masif tuh di toko buku. Next. Apa lagi? Oh ya, ini data penjualan dari Gramedia tahun 2017. Jadi kalau di sini teman-teman kebanyakan masuknya di genre fiksi, buku fiksi, sebenarnya itu tuh hanya 12%. Kalau dari data penjualan di Gramedia ya, hanya sekitar 12% dari buku yang terjual. Yang paling tinggi apa?
buku anak 39%. Jadi kalau ada yang suka dengan anak-anak, suka cerita anak, dan tertarik untuk menulis buku anak, itu prospek secara presentasi sebenarnya lebih menjanjikan daripada menulis buku fiksi. Buku fiksi itu kuenya itu cuma 12%, itu udah gitu yang rebutan banyak lagi. Oke, next. Nah, dan ini data yang tidak kalah menarik adalah 5 dari 10 film box office Indonesia adalah adaptasi dari buku dan menyumbang 57% dari total penonton. Jadi kalau kita lihat film-film yang tembus 1 juta penonton, itu tuh 5 dari 10 film-film itu, termasuk yang terakhir tuh yang agak dahsyat kan Dilan ya. Dilan itu kalau nggak salah 5 juta, hampir 5 juta penonton. Itu diadaptasi dari buku. Artinya apa? Artinya ketika kita menulis sebuah cerita, mungkin kita awalnya hanya jadi lembaran-lembaran kertas doang gitu, ketika kita menerbitkan sebuah buku. Tapi dia punya potensi untuk dialihwahanakan dalam berbagai bentuk. Apalagi sekarang ya, bukan cuma dalam bentuk film yang tayang di bioskop, tapi juga dalam bentuk web series misal. Atau sekarang udah ada apa istilahnya OTT gitu, yang streaming service ya, kayak Netflix, ada WeTV, ada apa lagi ya, banyak lah ya sekarang kan, semakin banyak tuh, Disney Plus, Hotstar dan lain-lain gitu. Jadi potensi bisa juga tayang di web series di YouTube. Jadi potensi dari karya kita itu tidak hanya berakhir dalam lembaran-lembaran kertas, tapi bisa dalam berbagai bentuk, termasuk potensi finansialnya tentu saja. Gitu. Next. Nah, ini ada image ya. Kalau dulu itu penulis itu kan dikenal sebagai orang yang susah gitu hidupnya, karena memang hidup dari royalti yang kecil gitu. Jadi ada image bahwa penulis itu ya hidup tidak sejahtera gitu pada zaman dulu. Tapi sekarang, next. Nah, sekarang kita bisa lihat J.K. Rowling ya, penulis Harry Potter itu masuk ke dalam jajaran selebriti terkaya gitu, nomor 28. Ini di luar negeri ya. Di Indonesia sendiri, boleh di next. Saya tentunya tidak dapat data penghasilan mereka, tapi kalau dari exposure yang kita dapat ya, penulis-penulis ini, PD Baik misalnya, dengan Dilannya aja kita sudah bisa membayangkan berapa keuntungan yang dia dapat. Gitu. Andrea Hirata dengan novel mega bestseller, kalau nggak salah Laskar Pelangi itu udah lebih dari 1 juta eksemplar ya. Lebih belum ya? Nggak tahu, kayaknya udah deh. Di Lestari dengan serial Supernova-nya yang sangat populer, apalagi Terelie ya, yang terkenal sangat produktif. Irsa Besari ini Sobat Kaum Indie, Senja, Kopi, dan Hujan, dan lain-lain. Ini adalah penulis-penulis yang sudah sangat kita kenal, dan mereka kelihatannya tampak cukup sejahtera dari menulis. Nah, mungkin ada yang berpikir, wajar mereka kan senior. Saya punya data lain, next. Nah, ini adalah penulis-penulis muda yang kelahiran tahun 90-an. Hitungannya masih muda nggak ya? Umuran saya itu masih muda nggak sih? Masih cukup muda lah ya. Kalau di Korea itu masih opa lah ya, belum ajusi gitu. Ini ada Rintik Seduh misal yang cukup populer, ada Kurniawan Gunadi yang juga menulis indie juga. Ada Khairen nih, teman saya satu angkatan di kampus, yang sekarang termasuk yang populer di penerbit mayor ya, kalau kita ke Gramedia ya, termasuk buku-buku dia termasuk jajaran bestseller lah. Ada Marcel Eve, tentu saja kita pada kenal ya, penulis. Nanti kita cerita tentang hari ini. Next. Nah, kalau masih kurang muda, saya masih ada lagi nih data nih, next. Ini saya punya teman yang punya usaha toko buku dan cerita bahwa buku-buku mereka ini termasuk buku-buku yang sangat laris. Bahkan ada yang ketika pre-order itu bisa menembus 6.000 eksemplar, 7.000 eksemplar. Itu baru ketika pre-order. Jadi itu pre-order aja udah cetak ulang tuh. Gitu. Dan
mereka kelahiran tahun 2000-an gitu. Saya nggak tahu sih di sini kebanyakan pesertanya, boleh dong share di rata-rata kelahiran tahun berapa, biar saya juga bisa berkomunikasinya sesuai. Jadi itu ya, jadi kalau kita merasa bahwa wajar kalau senior-senior bisa bertahan dari menulis gitu, bisa punya karya-karya yang dikenal, ternyata banyak juga kok anak-anak yang masih sangat muda, jauh lebih muda dari kita, dari saya sih terutama ya, tapi sudah berhasil gitu memasukkan namanya di jajaran penulis nasional yang dikenal kira-kira. Next. Nah, kita sendiri gimana? Udah siap belum untuk mewarnai dunia sastra Indonesia, bahkan dunia? Oke. Nah, malam ini dalam waktu yang sangat terbatas ini, yang tadi kepotong juga teknis, saya bakal cerita ada kira-kira 7 poin lah yang akan saya ceritakan. Yang pertama, bagaimana saya mulai menulis blog dulu. Yang kedua, bagaimana saya menulis novel, memoir, dan antologi prosa. Jadi karena tiga kategori buku yang saya tulis, jadi saya bisa ceritakan masing-masing, tapi mungkin tidak mendalam ya. Yang ketiga, bagaimana saya mencoba untuk produktif menulis 3 buku dalam 1 tahun. Kemudian bagaimana proses saya menerbitkan buku sendiri, bagaimana saya menemukan pembaca, terus bagaimana saya memasarkan karya, dan yang terakhir pengalaman saya mencoba untuk membandingkan lah ya, dengan penerbit mayor. Karena ada satu buku saya yang tadinya self-publishing terus diterbitkan ulang oleh salah satu penerbit Gramedia. Next. Nah, ini yang pertama, nulis blog. Boleh dilanjut aja. Jadi saya tuh sebelum menerbitkan buku mulai tahun 2010 saya tuh bikin blog, dan dari kebiasaan menulis blog itulah saya mulai dikenal gitu, punya pembaca setia, dan akhirnya ketika menerbitkan buku ada orang yang beli, ada orang yang baca. Nah, blog menurut saya banyak pakai definisi dari KBBI ya, supaya sama persepsinya aja. Catatan harian atau jurnal pribadi di internet yang dapat diakses oleh siapa saja. Jadi menurut saya zaman sekarang gitu, terutama bagi teman-teman yang baru mulai menulis, blog adalah salah satu sarana yang terbaik lah sekarang gitu untuk berlatih. Next, boleh di next aja deh. Nah, ini ya, untuk yang pertama tentu saja berbagi cerita ya, melatih kemampuan kita bercerita. Yang kedua, melatih kemampuan kita dalam menuliskan cerita itu. Terus yang ketiga, dari blog itu kita bisa dapat feedback dari pembaca, apa saja yang sudah baik, apa saja yang perlu diperbaiki gitu. Terus yang keempat, sebagai portofolio. Ingat tadi saya cerita bahwa pertama kali saya dihubungi oleh pihak penerbit adalah karena penerbit tersebut mengikuti blog saya. Jadi blog bisa jadi sarana kita untuk dalam tanda kutip memamerkan atau menunjukkan ini loh tulisan saya, ini loh cerita saya, ini loh gaya menulis saya, ini loh pembaca-pembaca saya. Sehingga itu bisa menarik orang. Ya, next nggak? Nah, ini platform blog yang saat ini saya rekomendasikan sih, nanti silakan ditambahkan ya kalau ada yang punya rekomendasi lain. Kalau sejauh ini sih saya pakai WordPress dan Tumblr ya. Kalau Wattpad kayaknya pembacanya lebih remaja gitu, jadi kayaknya sih tulisan-tulisan saya agak tidak sesuai. Tapi saya punya sih akun Wattpad, cuman nggak aktif aja. Next. Nah, ini sebisa mungkin kalau memang mau serius di dunia penulisan, kita bikin domain sendiri ya. Saya nggak akan bahas caranya lah, di googling aja. Next. Sehingga ketika orang mau mencari nama kita itu, nanti akan muncul tuh blog kita. Gitu. Jadi portofolio. Nah, kontennya, kalau saya pada waktu itu, karena waktu itu masih mahasiswa, jadi ada opini tentang banyak isu lah. Terus informasi buku dan kegiatan, sama kalau yang paling banyak adalah sajak dan renungan. Next. Ini disesuaikan aja teman-teman. Nah, jangan lupa kalau nulis di blog juga di-share di sosial media kita. Karena kalau kita cuma sekedar nulis di blog ya, nggak akan ada yang baca gitu.
Nah, paling nggak kan kita punya lingkungan pertemanan yang meskipun terbatas tapi ada yang bisa ikut menyebarluaskan tulisan-tulisan kita. Next. Nah, kemudian ini materi yang mungkin paling berat dibanding yang lain, tapi saya coba bawakan seringan mungkin tentang menulis novel. Nah, ya novel teman-teman udah tahu lah ya. Seperti apa, next aja. Nah, cerita itu mirip-mirip dengan makanan. Makanan itu sebergizi apapun ya. Saya kan ini bawain makanan karena saya SGZ ya. Sarjana nggak jelas. Sarjana gizi. Jadi saya merasa punya tanggung jawab untuk membawa tema makanan gitu di sini. Jadi makanan itu sebergizi apapun, akan kandungan vitaminnya bagus, kandungan proteinnya cukup, ya, lemaknya cukup. Gitu. Kalau dia tidak enak, dia hanya akan tersimpan di dalam kulkas atau dimakan tapi oleh orang-orang tertentu. Sama dengan cerita, sebaik apapun value di dalamnya, misalkan kita pengen menyampaikan pesan-pesan moral yang sangat banyak gitu lewat cerita itu, tapi kalau ceritanya tidak menarik, ya dia hanya akan tersimpan di rak buku. Itulah kenapa penting bagi kita bukan hanya membuat cerita yang punya value, tapi juga menarik, bisa dinikmati oleh orang-orang. Next. Nah, sampai sekarang saya masih meyakini bahwa sebaik-baik ide itu adalah ide yang lahir dari kegelisahan kita. Dan kebanyakan cerita-cerita saya juga lahir dari kegelisahan pribadi. Apa sih yang paling menggelisahkan diri kita? Nah, itulah sebaik-baik ide untuk dijadikan sebuah novel dalam konteks sekarang adalah novel fiksi. Next. Nah, tapi ide itu adalah sesuatu yang sangat abstrak. Itu tantangannya. Misalkan, saya punya ide nih nulis tentang pertanian misalnya. Atau saya sekarang tuh lagi di dunia lagi aktif di dunia farmasi gitu. Saya pengen nulis yang temanya tentang obat. Nah, itu kan abstrak ya. Nah, ide itu supaya tidak abstrak harus kita bakukan dalam format premis. Jadi premis itu bisa dibilang embrio dari sebuah cerita. Atau semacam benang merah lah. Ruhnya cerita itu ya premis. Nah, rumusnya si premis ini karakter utama plus tujuan plus halangan. Ya. Seorang X yang menginginkan Y tetapi terhalang oleh Z. Coba di next, apa lagi ya? Semakin besar halangan, semakin panjang cerita yang bisa ditulis. Oke, balik lagi ke atas deh. Misalkan gini, coba jawab di chat ya, standby ya. Tebak ini ceritanya apa? Tebak ini novelnya apa? Seorang anak di Litong yang ingin meraih pendidikan tinggi tapi terhambat oleh fasilitas. Laskar Pelangi. Kira-kira itu premis dari novel apa? Cerita apa? Laskar Pelangi. Ada jawab nih, Laskar Pelangi. Oke, lagi yang kedua. Sepasang kekasih yang saling mencintai dan ingin hidup bersama. Tapi, sorry, itu suara dari mana ya? Mbak Bun nih kayaknya. Barusan. Bisa ini mungkin ya, di mute. Nah, oke. Sampai mana tadi? Oh ya, Laskar Pelangi ya tadi. Lagi ya, sepasang kekasih yang saling mencintai, tapi orang tua mereka bermusuhan. Itu kisah klasik gitu. Kira-kira cerita apa tuh? Orang tuanya bermusuhan. Ini bukan sih? Ini kan? Ada yang mau jawab nggak? Nggak deh. Siti Nurbaya. Ya, oke, Siti Nurbaya. Agak masuk sedikit. Tapi yang saya maksud sih
Romeo and Juliet. Iya. Oke, itu ya, premis itu kira-kira itu. Itu gambaran besar cerita. Gitu. Jadi rumusnya sih, kalau mau dibikin simple ya ini. Protagonis, atau seorang X, ya, karakter utama, dia mau apa, tapi terhambat oleh apa. Nah, tadi di halaman saya kan semakin besar halangan, semakin panjang cerita yang ditulis. Misalkan gini, coba jawab di chat nih yang lagi standby chat ya. Misalkan premisnya gini, seorang laki-laki yang ingin ke rumah kekasihnya untuk melamar, tetapi di tengah jalan ban mobilnya bocor. Misalkan premisnya seperti itu. Kira-kira apa yang terjadi selanjutnya? Ayo sambil belajar. Bisa di-drop di kolom chat. Nyari bengkel. Oke deh. Jalan terus naik apa? Jalan kaki. Oh, jalan kaki. Oke. Ya bisa jalan kaki, bisa naik Gojek, bisa naik Grab, bisa. Ya intinya adalah ceritanya tuh jadi nggak seru gitu. Karena hambatannya adalah ban mobilnya bocor gitu. Dia tinggal naik Gojek, dia tinggal panggil tukang bengkel dan lain-lain gitu. Bisa jalan kaki kayak yang ditulis di chat tuh. Tapi jadi kalau dibikin cerita, ya premis seperti itu dibikin cerita, paling jadinya cuma jadi satu halaman. Tapi bayangkan ya, kalau premisnya seperti seorang laki-laki yang akan melamar kekasihnya, tapi di tengah jalan dia diculik oleh alien. Misal. Nah ini kan bisa dijadikan cerita yang sangat panjang gitu. Kenapa alien itu menculik laki-laki itu? Alien itu datang dari planet mana? Apa rencananya selanjutnya setelah laki-laki itu diculik? Dan lain-lain gitu, ke depan. Jadi kalau kita mau menulis cerita yang tebal, yang panjang, bikinlah hambatan yang berat bagi si protagonis atau bagi si karakter utama untuk mencapai tujuan. Kira-kira gitu. Next. Oke, nah ini sebenarnya udah masuk ke teknis cerita ya, agak di luar tema, tapi umumnya format yang digunakan untuk bercerita yang paling efektif ya, yang paling banyak digunakan adalah konsep 3 babak. Babak pertama itu sekitar 20% itu setup, artinya mengenalkan tokoh utama, mengenalkan dunianya, kemudian masuk ke 60% tengah-tengah, itu masuk ke fase journey and conflict. Disitulah si karakter utama mulai keluar dari zona nyamannya, memulai sebuah perjalanan baru, mengalami jatuh bangun untuk mencapai mimpinya gitu. Baru di akhir 20% terakhir di resolution. Ini tema yang paling konsep yang paling umum yang digunakan dalam menulis cerita. Next. Nah, ini biasanya saya dari 3 babak itu saya langsung bikin outline. Ini sebenarnya di balik laptop ini tuh ada tempelan seperti ini di dinding kantor saya ini. Jadi bentar ya. Jadi saya tempel-tempel adegan-adegan ini yang hijau-hijau ini, hijau merah ini adalah adegan-adegan. Jadi untuk mempermudah saya ketika menulis novel. Next. Jadi bisa lebih terpantau tuh. Oh, saya lagi ada di fase ini. Oh, adegan utamanya ini. Jadi setiap saya punya ide adegan, saya tempel di situ, Nah, ini untuk rekomendasi buku yang menurut saya sangat baik ya untuk membantu saya dalam menulis novel adalah 2 buku ini. Boleh dicatat, boleh di screenshot, boleh difoto. Nanti dicari aja bukunya. Ada di Kindle kalau nggak mau beli buku fisik. Next. Nah, ini kalau mau ikut kursus-kursus lanjutan tentang penulisan cerita, teman-teman bisa buka udemy.com atau di Skill Academy juga yang punyanya Ruang Guru tuh kayaknya ada beberapa juga tuh. Tapi saya belum pernah nyoba sih. Saya yang udah coba yang ini dan sangat baik gitu, membantu kita dalam teknik menulis. Next. Oke, tinggal setengah jam lagi. Oke, yang kedua kategori buku yang saya tulis tadi novel, yang kedua adalah memoir. Memoir ini sebenarnya mirip-mirip dengan novel, tapi tokohnya diri kita sendiri. Jadi memoir itu boleh di next. Ini kalau berdasarkan KBBI kan memoir itu
catatan atau rekaman tentang pengalaman hidup seseorang. Jadi seperti autobiografi, tapi biasanya kalau memoir itu hanya menceritakan fase hidup tertentu. Kalau biografi kan biasanya dari lahir sampai sekarang tuh. Atau kalau orangnya udah meninggal, dari lahir sampai meninggal. Gitu. Kalau memoir itu biasanya dalam fase hidup tertentu aja. Misalkan memoir ketika sedang berkuliah di luar negeri, gitu, teman-teman mau cerita itu. Memoir ketika menjalani 5 tahun pertama pernikahan. Kalau Tassaro Geka tuh kalau teman-teman kenal, dia nulis memoir judulnya Sewindu. Jadi menulis perjalanan pernikahan selama 8 tahun. Apa aja yang terjadi selama 8 tahun, jatuh bangunnya, proses saling mengenalnya, dan lain-lain. Next. Nah, konsepnya adalah kisah hidup yang kamu alami barangkali bisa jadi pelajaran untuk orang lain. Next. Nah, kalau saya sendiri udah menulis 3 memoir ya. Yang pertama, tahun 2015, judulnya Cinta Adalah Perlawanan. Next aja. Ini tahun 2019, Belajar Mencintai. Ini tentang pengalaman 5 tahun pertama pernikahan lah. Next. Nah, tapi bukan berarti ketika nulis memoir itu bisa, karena pengalaman pribadi bisa sembarangan ya. Kalau saya biasanya melengkapi dengan data-data tertentu ya, riset. Misalkan ketika nulis buku Belajar Mencintai, saya melakukan membaca beberapa buku untuk menunjang penulisan tersebut, gitu, supaya insight-nya lebih banyak untuk yang baca. Next. Nah, kalau memoir sih biasanya saya menggali idenya sih lebih sederhana ya. Apa sih pengalaman hidup yang kayaknya bisa saya ceritakan ke orang gitu. Terus saya tarik lagi irisan, bisa kira-kira kisah ini bermanfaat nggak ya buat orang lain? Next. Nah, kalau misalkan belum nemu juga, mungkin bisa nanya ke orang-orang terdekat kita, menurut kamu apa ya pengalaman hidupku yang kiranya bermanfaat atau menarik untuk dibaca oleh orang lain? Next. Outline-nya sebenarnya mirip-mirip sih dengan novel ya, tapi karena ini pengalaman hidup sendiri, jadi kayaknya nggak perlu riset dalam-dalam itu, karena kan semuanya ada di ingatan kita ya. Tempat-tempat yang kita ceritakan adalah tempat-tempat yang memang pernah kita tinggali atau pernah kita datangi, jadi lebih mudah penulisannya harusnya daripada nulis novel. Kalau strukturnya mirip lah. Di awal itu apa kita sebelum mengalami hal tersebut, ya, terus kejadian-kejadian yang kita alami, di ending kita ceritakan apa transformasi yang terjadi setelah kita melalui hal tersebut. Karena itu yang penting dari sebuah cerita ya, adalah transformasi si protagonis. Dalam konsep memoir, transformasi kita. Tuh. Kalau nggak ada transformasi, ya nggak ada hal penting yang diceritakan berarti, karena ya buat apa gitu. Oh, kita awalnya seperti ini, terus kita mengalami berbagai macam hal, ternyata kita masih jadi orang yang seperti ini, kan berarti tidak ada hal menarik yang bisa diambil oleh orang. Jadi itu transformasi adalah hal yang harus ada itu dalam setiap cerita menurut saya. Next. Nah, bahkan ketika tidak ada orang lain yang membaca, menulis memoir akan membuatmu lebih bijak dan sadar betapa banyak hal dalam hidup yang luput disyukuri. Jadi nulis memoir itu, saya tuh nulis 3 memoir. Yang pertama Cinta Adalah Perlawanan, itu tuh proses perjuangan saya untuk menikah di usia yang cukup muda, pada waktu itu 20 tahun. Tapi sekarang kayaknya udah umum nih. Terus yang kedua saya nulis buku Pertanyaan Tentang Kedatangan. Itu proses menanti buah hati yang waktu itu 3 tahun, saya ngerasanya lama banget ya. Sampai udah banyak lah pertanyaan-pertanyaan yang berdatangan gitu ke keluarga kami. Jadi saya nulis buku itu. Terus yang ketiga buku Belajar Mencintai, pernikahan 5 tahun. Next. Nah, tadi novel yang cukup rumit, yang kedua memoir yang lebih sederhana, yang ketiga ini yang menurut saya paling sederhana itu menulis antologi prosa. Next. Dari definisinya aja udah simple gitu. Prosa, karangan bebas. Tidak terikat oleh kaidah yang terdapat dalam puisi.
Jadi karangan bebas. Gitu. Jadi saya tuh biasa menggunakan istilah prosa untuk tulisan-tulisan yang gak jelas bentuknya. Puisi bukan, cerpen bukan, novel juga bukan. Gitu. Jadi saya sebut aja prosa. Biasanya banyak kan berisi renungan-renungan. Yang saya tulis ya, biasanya berisi renungan-renungan. Antologi, kumpulan tulisan. Jadi antologi prosa adalah kumpulan karangan bebas. Oke, next. Temanya sih bisa macam-macam ya, disesuaikan aja dengan apa yang memang teman-teman pengen tulis, dan apa yang kira-kira orang mau baca gitu. Penting untuk dibaca oleh orang. Next. Nah, ini beberapa contoh prosa-prosa yang saya tulis ya. Biasanya sih sependek ini tulisannya. Kalau di buku bisa mungkin sekitar 1-2 halaman. Ada beberapa yang agak panjang, misal 3 maksimal 4 halaman. Prosa-prosa yang saya tulis. Next. Jadi memang lebih sederhana. Kuncinya tuh kepekaan aja kalau menurut saya sih kalau nulis prosa-prosa, terutama yang sifatnya renungan ya. Kayak buku-buku yang saya tulis, Jangan Dulu Patah, terus Yang Terjadi-Terjadilah, itu kan kebanyakan prosa-prosa yang isinya renungan-renungan. Jadi semakin peka kita dalam observasi kejadian, dalam merenungi pengalaman-pengalaman hidup, itu akan semakin mudah kita menuliskan. Next. Oke, itu ya tadi novel, memoir, antologi prosa. Tidak bisa dibahas satu persatu secara mendalam, apalagi yang teknis-teknis ya, karena waktunya terbatas. Tapi secara umum sangat memungkinkan bagi kita menulis tiga jenis buku itu. Termasuk bagi penulis-penulis pemula, karena saya pun ketika mulai menulis itu ya masih coba-coba. Nah, kemudian bagaimana saya bisa bertahan sebagai penulis penuh waktu sampai sekarang? Itu kaitannya dengan bagaimana saya bisa tetap produktif dalam menulis buku. Gitu. Nah, saya mau bahas studi kasus tahun 2019. Mungkin salah satu tahun ketika saya paling produktif ya di antara tahun-tahun yang lain, saya berhasil untuk menulis 3 buku pada tahun itu. Bahkan tahun 2020 malah nggak bisa waktu pandemi. Padahal banyakan di rumah, tapi nggak tahu, lebih stuck aja, mengalami satu hentakan. Oke, ya ini buku yang saya tulis tahun 2019. Yang pertama buku Belajar Mencintai, terbit bulan April. Terus Memeluk Hati Maharani, novel, terbit bulan September. Kemudian bulan Desember terbit antologi prosa Jangan Dulu Patah. Next. Oke, ini ya strategi yang saya bikin waktu itu, karena saya memang penulis penuh waktu. Jadi kerjaan saya sehari-hari itu ya baca, riset, pergi ke tempat-tempat tertentu gitu untuk observasi, untuk riset, ketemu orang, wawancara, dan menulis. Jadi emang waktu saya sehari-hari ya sebenarnya menulis. Bulan Januari sampai Maret itu 3 bulan saya menulis memoir Belajar Mencintai. Saya pilih memoir untuk diterbitkan di depan di awal tahun karena saya yakin bahwa ini yang paling mudah penulisannya. Karena kan memoir berdasarkan cerita kita sendiri. Nah, sambil saya menulis memoir, saya mulai mencicil antologi prosa. 1 hari 1 prosa waktu itu. Gitu. Dan bagaimana saya menjaga konsistensi itu, saya publish di blog. Jadi saya rutin nulis di blog, kalau nggak salah sih 2 hari sekali lah pada waktu itu, di Tumblr di blog. Nah, terus bulan April setelah buku Belajar Mencintai terbit, saya langsung menulis novel. Nah, sambil saya menulis novel pun, saya masih menulis tuh 1 hari 1 prosa. Yang kemudian terkumpul di bulan November, itu sudah terkumpul tuh untuk diterbitkan sebagai 1 buku, yang kemudian diberi judul Jangan Dulu Patah. Jadi selama 2019 itu terbit 3 buku. Next. Nah ini ya, saya bikin list seperti ini nih kalau udah mulai fase on fire menulis ya. Saya centang-centang tuh 1 prosa hari ini, terus novel 5 halaman gitu. Jadi ini sangat membantu saya dalam memantau produktivitas saya dalam menulis.
Jadi lebih mudah juga targetnya tercapai. Next. Ini kayaknya nggak perlu deh, next. Nanti aja kalau ada yang nanya. Oke, next aja. Tinggal 20 menit lagi. Nah, ini tema menu utama ya yang dijanjikan oleh teman-teman dari Omera Pustaka pada para peserta, 20-an peserta, tentang menerbitkan buku sendiri. Next. Nah, ada 3 cara menerbitkan buku yang saya tahu dan yang mungkin kita kenal ya. Yang pertama itu menerbitkan lewat penerbit mayor atau penerbit-penerbit yang biasa kita lihat di toko-toko buku mainstream ya, kayak Gramedia atau TM Bookstore atau Gunung Agung. Nah, penerbit-penerbit ini sebenarnya kalau grup besarnya ya ada 3 mungkin ya, yang paling besar ada Gramedia dengan berbagai turunannya. Ada di bawahnya ada Lex Media, ada Grasindo, ada KPG, ada Gramedia Pustaka Utama dan lain-lain. Terus ada grup Mizan, di bawahnya ada Bentang, ada Mizania, Naura dan lain-lain. Terus grup yang terbesar ketiga ada kok saya lupa, Agromedia. Agromedia itu ada Media Kita, di bawahnya ada Gagas Media, ada Bukune dan lain-lain. Jadi 3 itu yang mungkin terbesar ya. Terus sekarang udah mulai bermunculan penerbit baru kayak Mojok, terus Lovable, menerbitkan buku-buku Wattpad tuh. Ya banyak lah ya, banyak, termasuk Omera Pustaka. Omera Pustaka kalau kayaknya sih kalau masuk kategori mungkin masuknya semi-self publishing ya. Saya nggak tahu nih. Karena kita kan ada nulisbuku.com gitu, ada bukuindie.com. Omera Pustaka kayaknya masuknya semi-self publishing. Karena dia self publishing tapi dibantu urusin sama pihak Omera Pustaka. Gitu. Terus yang ketiga yang pure self publishing, itu yang ngurus berbagai halnya sendiri. Cari editor sendiri, cari desainer cover sendiri, terus sampai ngurusin percetakan sendiri, sampai memikirkan distribusi dan pemasaran juga sendiri. Nah itu yang saya kerjakan sekarang, itu di yang self publishing. Gitu. Jadi ini mana yang paling baik disesuaikan sebenarnya dengan kebutuhan kita, kebutuhan dan kemampuan kita. Kalau teman-teman punya cukup waktu kayak saya yang emang nggak punya pekerjaan lain gitu, terus merasa bisa nih untuk menemukan pasar yang tepat, udah punya portofolio, udah punya basis pembaca yang kira-kira cukup lah gitu ketika kita jual buku untuk menghidupi kita, itu bisa coba yang self publishing. Tapi kalau masih punya pekerjaan lain, pekerjaan utama lain gitu, terus menulis hanya sebagai sampingan, sebagai hobi, ya mungkin bisa bekerja sama dengan penerbit mayor atau bisa mencoba yang semi self publishing ini gitu. Karena kan dibantu urusin ya. Kayak Omera Pustaka kan kita tinggal kirim naskah ke Omera Pustaka, terus mungkin dengan sejumlah biaya untuk pengurusan naskah itu, ada proses editing, ada proses desain cover dan lain-lain, nanti dibantu diterbitkan, baru kita bisa jual bukunya tuh. Gitu. Jadi disesuaikan aja. Next. Nah, kalau yang saya kerjakan, boleh di next. Next. Nah, ini sebenarnya data dapur ya, karena waktu itu di kelas menulis. Ini kan materi kelas menulis saya yang memang dibahas, dikupas secara mendalam. Kenapa misalkan royalti penulis itu pada umumnya hanya 10% ya kalau di penerbit mayor. Itu karena memang ada banyak di proses rantai distribusinya, itu ada banyak lah. Kuenya itu dibagi ke banyak hal gitu. Yang mana sebenarnya masuk akal. Semuanya itu masuk akal. Misalkan toko buku dan distributor itu bisa 55-60%. Terus biaya produksi sendiri kan 15%. Terus ada keuntungan penerbit juga yang harus ada, sehingga penulis itu hanya bisa dapat jatah 10% gitu. Next. Nah, self publishing adalah upaya yang saya lakukan karena saya nggak mungkin ngeganti sistem di penerbitan ya.
saya pernah coba bikin penerbit tahun 2016, namanya Lampu Jalan, 2016-2017, bisa bertahan 1 tahun, tapi setelah itu memang agak berat gitu secara finansial untuk bertahan. Terutama ketika menerbitkan buku-buku dari penulis baru. Biaya cetaknya besar, tapi yang penjualannya untuk penulis baru kan tidak butuh perjuangan yang berat gitu pada waktu itu, sehingga nggak bisa bertahan lah, cuman bertahan 2 tahun waktu itu. Jadi akhirnya self-publishing adalah metode yang saya pilih sebagai upaya untuk dalam tanda kutip melawan sistem itulah gitu. Jadi saya tidak bisa mengubah, jadi saya coba bikin sistem sendiri aja. Nah, kenapa saya bisa bertahan sampai sekarang dengan metode self-publishing? Karena metode self-publishing telah berhasil untuk menggeser atau mengubah porsi kue yang ada gitu, yang tadinya kita 45% untuk toko buku, 15% untuk distributor, itu dibikin lebih sederhana, sehingga karena kan kita nggak naruh di toko buku dan nggak lewat distributor, penjualannya direct dari kita, pihak penulis sekaligus penerbit ke pembaca gitu. Jadi kita bisa ganti tuh yang tadinya royalti 10% itu bisa diganti sampai 60% gitu, up to 60%, karena tetap ada biaya produksi sekitar 20%. Kenapa lebih tinggi dari sini? Karena emang cetaknya kan kita nggak bisa sebanyak penerbit mayor. Kalau penerbit mayor kan sekali cetak minimal 3.000 eksemplar. Pengalaman saya kemarin cetak buku di Grasindo, Gramedia, itu sekali cetakan pertama 5.000 eksemplar. Nah, kalau saya publishing kan kita tidak punya kesanggupan untuk membayar biaya cetak sebesar itu. Jadi biasanya cetaknya lebih sedikit, mungkin sekitar 1.000 eksemplar, sehingga biaya cetaknya lebih mahal pasti daripada penerbit mayor. Nah, terus ada biaya manajemen dan marketing ya, karena kan kita mengurus semuanya sendiri ya. Nah, terus juga kita mungkin melakukan iklan-iklan di Facebook, di Instagram, jadi ada biaya tambahan untuk marketing. Kalau di penerbit mayor ya nggak ada, kecuali kita mau inisiatif sendiri tuh ngiklan. Next. Nah, langkah-langkahnya sih sebenarnya ya sederhana ya. Yang pertama tentu saja estimasi calon pembeli. Jadi pertama kita harus mengukur dulu kira-kira karya saya ini yang baca, yang akan beli berapa banyak. Bagaimana cara mengukurnya? Kalau sekarang yang paling gampang ya pakai sosial media. Yang pakai sosial media, misalkan kita punya akun sosial media yang biasanya teringest sama konten kita berapa banyak gitu, berapa banyak yang biasanya nge-like, berapa banyak yang biasanya komen. Dari situ kita bisa ngukur. Atau kalau yang lebih pasti survei aja gitu. Kalau saya nulis buku pada mau beli atau enggak gitu. Dari situ kan bisa terbaca lah, kira-kira kita estimasikan, oh kayaknya ada 100 orang nih yang akan beli. Oh kayaknya ada 500 orang nih minimal yang akan beli. Oh kayaknya ada 1.000 orang yang akan beli. Itu bisa kebaca dari situ. Terus cek harga ke percetakan. Terus kalau saya biasanya buka pre-order tuh, karena kan biasanya percetakan tuh butuh DP sekitar 50%. Terus kita bayar DP, terus kan kita buka pre-order, orang-orang pada bayar, kita lunasi biaya cetak, bukunya selesai kita kirim. Nanti kalau masih ada ready stock tuh bisa kita pasarkan. Next. Nah ini sedikit gambaran tentang biaya cetak ya kalau kita melakukan pure self-publishing seperti yang saya kerjakan. Ini kalau kita cetak di bawah 500 eksemplar, biasanya sih kalau 100 eksemplar tebal 200 halaman itu di kisaran 30 ribuan. Ya, semakin banyak tentu saja semakin murah. Kalau mau lebih murah lagi, next, itu cetaknya minimal 1.000 eksemplar. Itu teman-teman bisa dapat di harga, kalau sekitar 200 halaman ya, bisa dapat di harga 12 juta. Ini adalah biaya cetak awal tahun ini. Kayaknya harus udah naik nih, tahun ini harusnya udah naik. Akhir tahun lalu, itu paling naik 1.000 rupiah per eksemplar, walaupun naik. Jadi ini gambaran biaya cetak ya, kalau kita cetak agak banyak. Kalau bisa cetak 3.000 eksemplar atau 5.000 eksemplar ya itu lebih murah. Oke, next.
Nah, oke, itu tadi proses self publishing. Tapi bagaimana kita menemukan pembaca? Itu kan PR yang juga mungkin PR yang paling berat sebenarnya itu ya. Kalau kita udah bisa menemukan pembaca, sebenarnya kita metode apapun yang kita ambil, mau penerbit mayor, mau semi self publishing, mau self publishing, sebenarnya itu semuanya itu menguntungkan. Itu. Misal kita di penerbit mayor, ya, terbit di Gramedia misal, royalty-nya oke cuma 10%, tapi kalau kita bisa menjual 10.000 eksemplar, kan itu angka yang lumayan juga. Next. Nah, sebenarnya sekarang itu, di zaman sekarang, kita tuh sangat terbantu dengan adanya sosial media. Bayangkan ya kalau zaman dulu tuh penulis-penulis punya karya misal, bagaimana cara mereka memasarkannya ke orang-orang, mengenalkannya ke orang-orang. Paling lewat surat kabar. Itu pun terbatas kan, surat kabar itu kan cuma berapa halaman, itu berapa banyak sih yang bisa dimuat di situ. Gitu. Terus apa? Pilihan yang kedua lewat toko buku paling, lewat buku langsung. Itu pun seleksinya sangat ketat kan, karena penerbit pada waktu itu sangat terbatas, biaya cetak juga tinggi, nggak bisa banyak, nggak bisa sembarangan dalam menerbitkan buku. Nah sekarang kita sangat terbantu dengan internet, ada blog, dan blog itu gratis. Sosial media itu pun gratis, ya gratis itu gratis. Sebenarnya sih nggak gratis ya, tapi ya gratis lah ya, secara permukaan kan gratis. Kita nggak bayar biaya apa-apa, kecuali mungkin internetnya. Gitu. Jadi sekarang tuh lebih gampang. Nah, dan sosial media itu juga punya fitur-fitur yang memudahkan kita sebenarnya untuk menganalisis audiens kita. Misalkan kita aktif di Instagram ya, atau di Facebook gitu. Kita tuh bisa tahu audiens kita, pembaca kita, membaca tulisan-tulisan kita selama ini di Instagram itu umurnya berapa. Nah dari situ kita bisa tuh mulai, oh ternyata paling banyak, misalkan ini data saya ya, paling banyak ternyata umur 18 sampai 24, enggak nih, 25 sampai 34 nih. Gitu. Jadi saya bisa menyesuaikan, oh berarti nanti kalau saya menulis buku, saya akan menyesuaikan dengan umur audiens saya yang paling banyak. Gitu. Next. Oh terus 84% women, perempuan. Gitu. Oh berarti buku-buku saya tuh akan dibaca oleh kebanyakan perempuan. Next. Oke, next aja deh ini. Nih, next aja. Iya, kalau sekarang sih saran saya yang paling sederhana adalah mengoptimalkan sosial media untuk sekarang. Saya sih belum nemu cara lain ya selain mengoptimalkan sosial media untuk bisa mengenalkan karya kita untuk penulis-penulis baru. Next. Ya, membuat konten yang bermanfaat, menarik, dan shareable. Dari situ kita akan mulai dikenal nanti. Orang akan mulai mengenal tulisan kita. Next. Nah, ini sebenarnya ada shortcut ya, ada jalan yang kan tidak semua orang ini. Sosial media itu kan tidak bisa menjangkau semua orang. Misalkan gitu, kita punya akun Instagram, punya akun Facebook, kita punya tulisan yang baik gitu. Tapi ketika followers kita belum banyak, kan itu tidak bisa mengakses, tidak punya kesempatan gitu untuk dikenal oleh banyak orang. Nah, Facebook dan Instagram itu punya fitur ad yang memungkinkan karya kita, tulisan kita, meskipun kita masih baru, itu untuk menjangkau banyak orang. Bahkan banyak orang yang bisa kita tentukan targetnya. Misalkan kita mau menarget orang umur 18 sampai 25. Kita mau menarget kalangan mahasiswa. Atau kita mau menarget orang-orang di daerah tertentu. Itu sangat mungkin dengan menggunakan Facebook dan Instagram Ads. Jadi salah satu yang saya gunakan di awal-awal memulai karir penulisan itu adalah mengoptimalkan Facebook dan Instagram Ads. Jadi membuat tulisan-tulisan saya di sosial media itu menjangkau lebih banyak pembaca, dikenal oleh lebih banyak pembaca. Next. Nah, karena orang-orang kan seperti ini ya. Ini biasanya disebut tapi dalam digital marketing itu sales funnel kalau nggak salah, sales funneling. Jadi biasanya sih AIDA tuh, kalau di konsep marketing AIDA tuh awareness,
interest, terus decision, desire, aku saya lupa. Yang terakhir itu action. Jadi orang-orang kan pertama akan terpapar ya oleh tulisan kita. Misalkan kita bikin tulisan, terus kita boosting tuh, kita ads, kita iklankan ke 100.000 orang misalkan di Jakarta. Nanti orang-orang yang terpapar itu akan mengenal kalau dia, kalau cocok sama dia, kalau relate, wah bagus nih tulisannya, relate sama saya. Dia akan mulai mengenal. Dari situ dia akan mulai, kalau memang kita konsisten bikin tulisan yang bagus, dia akan mengikuti. Wah bagus nih tulisan-tulisan, saya ikutin ah. Nah dari mengikuti itulah nanti lama-lama dia akan membeli buku yang kita tulis, produk yang kita tawarkan. Di tahap yang lebih tinggi adalah dia bukan cuma sekedar membeli, tapi merekomendasikan. Jadi dia udah bukan cuma buy, tapi advocate. Dia udah mulai ikut memasarkan produk kita. Baca deh, tulisan ini bagus, tulisan ini bagus. Nah itu tahapan yang paling oke dari internet marketing. Next. Ini saya ada studi kasus, tapi karena waktu kita sudah mau habis, di next aja dulu ya. Nanti kalau masih ada, kalau belum pada tidur, belum pada ngantuk, bisa kita bahas. Next aja. Ini studi kasus semua ini. Studi kasus waktu saya bikin penerbit seperti Omera Pustaka. Enggak deh, beda. Dulu saya penerbit beneran. Next. Memasarkan karya. Tadi kita udah mulai belajar menulis novel seperti apa, memoir seperti apa, antologi prosa seperti apa. Katakanlah kita sudah memilih satu kategori buku yang akan kita tulis. Habis itu kita udah belajar menerbitkan buku secara self-publishing. Kemudian bagaimana proses memasarkan karya. Next. Nah ini beberapa tips yang biasanya penting ya, terutama karena self-publishing kan penjualannya online ya. Fokus penjualannya online. Jadi yang penting bagi pembaca adalah tentu saja yang pertama judul, yang kedua sinopsis ya. Itu harus dibikin semenarik mungkin. Yang kedua tentu saja adalah desain cover, karena ini yang akan bikin orang yakin gitu, wah ini cocok nih, desain covernya bagus gitu. Saya nggak bikin cover saya bagus, tapi saya coba bikin desain cover itu setematik mungkin. Jadi kalau saya bikin serial, misalnya saya bikin serial Mahrani, saya bikin tuh 3 buku yang berkaitan itu dengan cover yang setipe, senada, serupa lah ya. Apa sih? Ya tematik lah, itu yang paling pasti tematik. Jadi dengan tema tertentu, sehingga orang tuh pengen ngoleksi gitu. Kayaknya nggak ngerasa nggak lengkap gitu. Terus misalkan ini ya, yang duologi konspirasi semesta. Terus yang ini yang antologi prosa juga saya bikin tematik itu, saya bikin satu konsep covernya. Next. Nah kalau penjualan itu sebenarnya bisa ada dua cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama direct, kita menjual langsung. Kita bisa buka toko di Shopee, kan gratis ya. Kita buka toko di Tokopedia, atau penjualan via chat lewat WhatsApp gitu. Nah itu kita jual langsung. Kelebihan dari jual langsung adalah ya profitnya lebih tinggi gitu. Karena kita nggak perlu berbagi profit dengan pihak lain. Nah yang kedua, kita juga bisa lewat reseller atau lewat toko-toko buku online yang udah ada gitu. Mereka yang berhubungan dengan konsumen, mereka yang berhubungan dengan pembeli buku kita. Kita hanya perlu mengirimkan buku-buku ke mereka. Kelebihannya adalah lebih sederhana karena kita hanya perlu berhubungan dengan reseller. Kekurangannya mungkin ya kita harus berbagi profit gitu dengan pihak reseller. Oke, next. Jadi silakan pilih aja mana yang paling sesuai. Nah kalau buka toko buku online kayaknya udah pada tahu lah ya. Kan sama aja kayak buka toko buku, buka toko di Shopee kayaknya zaman sekarang udah pada tahu lah, gampang. Next. Nah ini yang memudahkan saya selama ini, tim saya selama ini untuk menjual via chat itu biasanya pakai keyboard, namanya keyboard Sally. Nanti mungkin udah pada tahu ya kalau yang biasa jualan online.
Nggak usah lah, nggak usah. Ada videonya tapi nggak perlu lah, next aja. Udah mau habis waktunya. Terus karena saya publishing itu sangat bergantung pada periode pre-order ya, karena kan uang yang dari pre-order ini adalah uang yang kita pakai untuk proses awal-awal, untuk proses cetak dan lain-lain. Jadi sebisa mungkin kita menarik pembeli itu di fase pre-order gitu, sebanyak mungkin. Gitu. Jadi biasanya ketika pre-order memang kami memberikan bonus-bonus tambahan tuh. Tote bag biasanya kadang-kadang pouch, potongan kunci dan lain-lain lah. Ini variasinya bisa ditentukan sendiri. Ya jadi hal-hal yang sebenarnya nggak terlalu mahal, tapi itu tuh memberikan nilai tambah gitu untuk buku yang kita tawarkan. Next, nah ini adalah salah satu novel saya yang sampai sekarang paling sering dicetak ulang, ya udah cetakan ke-10. Dan biasanya saya lakukan secara berkala itu ganti desain cover secara berkala. Sampai sekarang aja udah ada 4 desain cover. Ini 3 diantaranya ini yang saya tampilkan. Ini yang pertama dan yang terakhir nih cover barunya ini. Jadi supaya ada penyegaran aja gitu. Padahal cerita lama tapi dikemas dengan cover baru supaya bisa tetap relevan. Oke, untuk memasarkan karya juga. Kalau tadi kan kita menggunakan Facebook Ads untuk branding ya, untuk mengenalkan karya kita. Nah, kalau yang ini untuk penjualan sama konsepnya, juga untuk memboosting gitu, menceritakan kepada orang-orang, ini loh ada sebuah buku berjudul ini yang mungkin cocok buat kamu dan bisa kamu baca. Sama ini juga menggunakan, nggak akan sempat untuk menjelaskan mendalam tentang Facebook dan Instagram Ads ya, karena teknis banget. Saya juga sambil meraba-raba gitu. Oke, next. Nah, salah satu kelebihannya dari self-publishing sebenarnya adalah, dibandingkan penerbit mayor ya, adalah kita punya database pembaca. Dan itu yang sangat penting sekarang. Data itulah yang sangat penting. Karena dengan data itulah kita bisa mengelola komunitas pembaca. Kita bisa memberikan info ketika kita merilis karya baru. Kita bisa memberikan info ketika kita mengadakan promosi. Terus kita juga bisa memberikan info ke pembaca kita ketika kita ada event bedah buku atau ada event-event lain. Gitu. Kalau sama penerbit mayor kan kita nggak punya data itu. Misalkan buku saya yang 1000 Wajah Ayah diterbitkan oleh Grasindo, dijual di toko-toko buku. Saya nggak tahu tuh siapa aja yang beli buku saya. Tapi kalau yang saya terbitkan secara self-publishing, saya punya datanya semuanya. Namanya ini, dia tinggalnya di daerah ini, dia belinya buku apa. Saya punya data itu, dan data itulah salah satu kekuatan yang saya punya. Next. Udah kayaknya habis ya. Oh ya, ini pengalaman saya di penerbit mayor. Sebenarnya sih, kalau dari proses, itu memang lebih enak, karena lebih sederhana. Kita hanya perlu bikin naskah yang bagus aja. Gitu. Tantangannya adalah, sebagai penulis penuh waktu, tantangannya adalah royaltinya turun setahun 2 kali. Gitu. Terus kita juga tidak bisa dapat laporan real time, penjualan bukunya seperti apa. Jadi kita harap-harap cemas saja tuh, laku nggak ya buku saya ini gitu. Karena laporannya baru datang 6 bulan kemudian gitu. Jadi untuk yang menggantungkan hidup dari buku, itu memang agak ngeri-ngeri sedap gitu. Kecuali emang punya penghasilan lain yang bisa diandalkan. Nah yang ini tuh santai gitu. Oh berapapun oke gitu. Itu apalagi ya? Ya itu, royaltinya turunnya 6 bulan sekali, terus laporannya juga nggak real time. Tapi kelebihannya adalah tim penerbit itu punya tim yang oke gitu. Dia punya editor yang sangat profesional. Dia punya tim yang bantu kita mikirin marketing. Dia bisa mendistribusikan buku-buku kita ke toko-toko buku sehingga lebih mudah dijangkau oleh orang-orang. Itu kelebihannya. Gitu. Itu kelebihan dan kekurangannya di penerbit yang saya rasakan. Jadi kesimpulannya sih, kalau saya sih sekarang mungkin beberapa judul akan diterbitkan oleh penerbit mayor, tapi saya akan tetap terus menerbitkan buku secara self-publishing. Jadi kayaknya ada beberapa buku yang mungkin saya terbitkan sendiri, beberapa buku yang di penerbit mayor. Kira-kira gitu.
Karena kalau ditaruh di penerbit mayor semua agak ngeri-ngeri sedap gitu untuk penulis penuh waktu seperti saya. Itu aja kayaknya. Next. Nah ini terakhir, agak lewat ya, agak bablas sedikit. I'm not Indomie, I can't please everyone. Saya tidak bisa menyenangkan semua orang karena saya bukan Indomie. Jadi mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dilanjut di sesi tanya jawab. Ya, saya serahkan kembali ke Novita. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Azhar. Ini sepertinya ada yang mungkin sedikit udah mulai ngantuk. Coba teman-teman yang memungkinkan kameranya diaktifkan, coba diaktifkan dulu biar pada semangat untuk sesi tanya jawab. Siapa nih yang belum? Kak Dian, Kak Deni, Kak Hirsa, Kak Ilham Daru, Kak Agustin, Kak Anja. Tim Omera juga ini wajib dinyalain kameranya. Ayo. Aku ini berasa kesepian nih, sendirian ini loh. Nah gitu kan, pada cantik-cantik, pada ganteng-ganteng gitu, jadi semangat kayak gitu. Oke Kak Azhar, sebelumnya terima kasih untuk penjelasannya. Ini karena kita sudah waktunya sudah melebihi ya. Nanti saya akan bacakan beberapa pertanyaan. Silakan nanti Kak Azhar jawab dulu semuanya, baru nanti teman-teman yang tadi tanya mungkin mau merespon atau tidak itu nanti setelah Kak Azhar sudah menjawab semua pertanyaan. Ini yang di chat ya? Kenapa? Iya, tapi nanti saya bacakan aja, nanti saya pilih yang ya. Oh, enggak semua. Oke. Saya pilih dulu. Satu-satu aja ya? Apa? Satu saya jawab gitu ya? Kayak gitu aja. Oke. Azhar, pertanyaan pertama. Ya. Ini kan terbitin sendiri gitu ya, maksudnya. Lalu bagaimana dengan pengeditan, layout, cover, ISBN kalau nerbitin sendiri Kak? Oke. Ya kalau editor, saya punya editor, ada kenalan editor. Kenalnya sih waktu itu ada temen yang anak sastra aja sebenarnya. Jadi udah saya percayakan ke dia. Gitu. Kalau enggak mungkin bisa cari ya editor-editor lepas, banyak sekarang. Googling aja coba cari editor, kayaknya banyak deh yang menawarkan jasa editing gitu. Terus kalau desainer cover juga temen saya juga, ada temen yang jago desain dan covernya desainnya bagus, saya pakai jasa dia gitu. Apalagi layouting, saya layouting sendiri pakai Microsoft Word karena kan buku saya tuh kebanyakan layoutingnya tuh simple gitu, jadi nggak ada yang layoutingnya tuh nggak ada yang aneh-aneh yang pakai awan-awan, burung-burung gitu, bunga-bunga, pohon-pohon gitu, nggak ada. Jadi misalkan ini ya buku yang itu saya simple aja sih layoutingnya, kayak fokusnya lebih ke kontennya aja, nggak ada banyak pernak-perniknya. Jadi saya sih kalau layouting nggak pernah pakai jasa orang lain gitu. Apalagi udah ya itu aja ya? ISBN. Oh, untuk ISBN sebenarnya kalau saya tuh bisa ngurus kan, karena ada temen yang di penerbitan. Tapi saya nggak sampai sekarang belum merasa itu, belum jadikan itu prioritas. Karena kan kalau kita baca di websitenya si Perpusnas tuh ISBN tuh fungsinya untuk sebagai identitas buku. Terus yang kedua tuh untuk memudahkan ketika di toko buku tuh, untuk memudahkan orang naruh kategori buku ini buku anak atau buku fiksi atau buku apa gitu. Yang ketiga tuh untuk membantu supaya pihak Perpusnas bisa mempromosikan itu ke internasional dan lain-lain. Yang mana menurut saya itu belum jadi prioritas lah gitu. Jadi saya lebih banyak ngurusin kontennya, marketingnya dan lain-lain daripada ngurusin ISBN. Tapi pengen sih ke depan saya pasang semua ISBN itu biar lebih kelihatan lebih keren aja. Oke. Apa lagi? Oke, terima kasih. Terus selanjutnya pertanyaan. Ambilkan minum dong di meja. Kak, tanya, kita kan kalau kita penulis baru, apakah memungkinkan buku kita bisa dipasarkan? Kan belum ada garansi kualitas kita. Ya makanya kalau saya sih blog itu jadi sarana untuk membangun portofolio, untuk menunjukkan kepada orang-orang bahwa ini loh tulisan kita dan tulisan kita tuh bagus gitu. Dan itu juga jadi salah satu sarana kita untuk mengukur
seberapa banyak kira-kira orang yang akan, kan kalau kita bikin blog itu kan ada statistik tuh, kita tuh bisa pantau tuh, oh setiap hari yang baca blog saya tuh 100 orang atau 200 orang. Nah itu bisa jadi indikator tuh. Kalau di sosial media itu mungkin bisa dari share, dari like, dari komen gitu, itu bisa jadi pantauan. Jadi menurut saya bangun portofolio di blog awal-awal untuk penulis baru. Saya pun kan waktu itu 2010 mulai bikin blog, 2013 baru mulai menerbitkan buku pertama. Jadi jaraknya tuh 3 tahun untuk membangun portofolio. Ya tentu saja nggak bisa instan ya. Ya itu proses yang harus dilalui. Kalau sekarang harusnya sih lebih cepat. Kenapa? Karena tadi saya ceritakan ya, ada fitur Facebook Ads. Dulu saya nggak kenal. Dulu udah ada belum, bahkan saya nggak tahu 2010 itu kan Facebook bahkan masih baru waktu itu. Jadi kayaknya Ads itu belum ada waktu itu. Kalaupun ada saya belum kenal lah, belum tahu gitu bagaimana cara makainya. Saya tuh baru pakai Facebook Ads itu tahun 2015. Baru kenal dan baru menggunakan. Itu. Jadi saran saya untuk siapapun tadi yang bertanya, untuk penulis baru yang pertama bangun dulu portofolio, pakai blog kita, pakai sosial media kita. Itu. Kalau memang mau serius, dibudgetin, dimodalin untuk Facebook Ads atau Instagram Ads supaya tulisan kita bisa menjangkau lebih banyak orang. Gitu. Nanti kan orang-orang yang terpapar tulisan kita kalau suka, mereka akan like, akan follow, akan ngikutin kita. Nah, dari situlah kita pelan-pelan. Ya mungkin kalau sekarang, kalau saya dulu misalkan 3 tahun ya, karena mungkin masih baru juga, masih mahasiswa juga gitu, masih belum tahu dan nggak punya modal. Kalau sekarang, ya mungkin bisa dipercepat prosesnya, misalkan setahun prosesnya untuk membangun audiens. Gitu. Kalau saya waktu bikin penerbit Lampu Jalan, itu saya bangun audiens itu sekitar 6 bulan lah untuk membangun audiens. Itu cukup gitu untuk mencetak paling nggak 500 eksemplar. Pre-order tuh pembelinya 500 eksemplar pada waktu itu. Tahu sekarang. Ya, mudah-mudahan menjawab. Oke, baik Azhar. Kemudian ada pertanyaan lagi. Mohon petunjuk, apakah Mohon petunjuk. cerita sains tentang kontekstual bisa ditulis dalam bentuk antologi prosa? Sorry, gimana? Apa? Mohon petunjuk, apakah cerita sains tentang kontekstual bisa ditulis dalam bentuk antologi prosa? Cerita fiksi maksudnya ya, mungkin ya. Fiksi tapi science fiction ya. Iya, mungkin. Bisa aja. Sebenarnya antologi prosa itu kan bebas aja, tulisannya apa aja. Makanya saya suka tuh dengan istilah prosa. Saya kalau bikin tulisan tapi nggak jelas bentuknya apa, saya sebut aja prosa. Karena kan prosa itu karangan bebas. Gitu. Jadi bisa-bisa aja. Apapun bisa sebenarnya. Pertanyaannya adalah ada yang mau baca atau enggak. Kalau bisa aja. Kita nulis buku apapun bisa sebenarnya. Kita nulis cerita keseharian kita dengan anak kita gitu selama 1 bulan bisa aja. Tapi kalau memang kita mau mengkomersilkan karya itu, nah pertanyaannya kemudian ada nggak kira-kira orang yang akan membaca gitu. Kalau bisa mah bisa aja. Oke, baik Kak Azhar. Tadi pertanyaannya itu dari Putih Mukari, Bun Bunwit, sama Reni Faiko. Monggo silakan tadi yang bertanya diaktifkan video sama audionya. Mungkin mau merespon silakan dari Butiwuk, mungkin Butiwuk. Banyak senior ya di sini. Ini kebanyakan. Baru tampilin semua videonya terus ternyata banyak senior. Monggo Butiwuk. Ya, terima kasih Mbak Novi. Assalamualaikum Mas Azhar. Waalaikumsalam Butiwuk. Mas Azhar mungkin minta apa ya cara kalau menerbitkan ini itu sampai ke detail satu buku. Tadi Mas Azhar pernah satu buku cuma 40.000. Nah, itu cara menghitungnya itu gimana? Satu buku biaya produksi maksudnya Bu ya? Ya tadi mungkin begitu ya. Yang pokoknya saya dengar tadi Mas Azhar bilang jadi satu buku akhirnya bisa dijual
seharga 40.000 ke pembaca seperti itu. Oh, dijualnya. Untuk mendapatkan harga segitu itu bagaimana caranya? Apa aja yang harus diperhitungkan gitu maksud saya gitu. Oh iya. Oke, terima kasih Mas Azhar, Mbak Novita. Kalau saya sih nggak punya hitungan khusus ya Bu ya. Jadi saya biasanya mengacu ke jumlah halaman aja tuh. Kalau agak tebel saya jual agak mahal. Kalau tipis saya jual agak ya lebih terjangkau gitu. Cuman kalau penerbit mayor seingat saya itu hitungannya itu biaya produksi dikali 7. Coba ya saya cek ya. Misalkan biaya produksi itu 10.000, misalkan 12.000 kali 7. Ya, kalau nggak salah sih, kalau penerbit mayor itu hitungannya tuh biaya produksi dikali 7 atau dikali 8 untuk merumuskan harga ya. Itu kalau saya sih nggak punya format khusus kayak gitu. Jadi misalkan kalau saya nerbitkan buku 160 halaman misal, saya jual 59.000. Ketika saya nerbitkan buku 250 halaman, itu saya bisa jual misalkan 69.000. Jadi nggak ini sih, nggak lebih ngelihat ke market aja. Biasanya buku setebal itu harganya berapa gitu. Saya sih biasanya nggak menyesuaikan itu aja, nggak ada patokan khususnya Bu. Jadi bisa disesuaikan aja. Kalau produksi, nah itu yang sangat bergantung pada jumlah buku yang kita cetak. Kalau kita cetak 1.000 itu bisa sangat rendah gitu biaya produksi per bukunya. Tapi kalau kita cetak di bawah 500 memang agak mahal. Gitu Bu. Jawab nggak ya? Begitu Bu Timu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak. Ya. Ya, tapi mungkin kalau saya sih nerbitkan buku mending cari penerbit aja deh daripada bingung hitungnya. Iya Bu, memang kalau self publishing lebih rumit memang. Iya. Lebih rumit. Oke. Ya plus minus lah. Tapi buat ya, terima kasih Mbak Novita. Ya, sama-sama Bu Timu. Kemudian tadi ada dari ini akunnya Bun-Bun-Wit. Monggo, Kak. Bun-Bun-Wit. Ya, Assalamualaikum Kak Azhar. Ya, waalaikumsalam. Ya, tadi kan pertanyaan saya yang terakhir itu kalau kita menggunakan strategi yang toko online ya, toko buku online itu atau Koresel gitu, berarti kan otomatis buku kita itu sudah, berarti artinya buku kita udah dicetak gitu, udah dicetak ya. Nah, ini kalau kita yang penulis, maaf nih, dengan modal yang sangat minim gitu ya, itu bagaimana ya solusinya gitu? Kan itu harus sekian eksemplar, itu kan harus dicetak dulu, nanti baru kita jual. Nah, itu kalau kita yang masih penulis minim modal itu gimana tipsnya Pak untuk untuk mengatasinya gitu? Enggak, ya kalau pakai reseller memang harus modalnya besar di depan karena harus ready stock kan. Tapi mungkin bisa disiasati gini, Mbak Bun-Bun. Jadi misalkan kita pre-order dulu pertama langsung ke kita gitu. Ya, jadi pre-order kan udah ada yang beli tuh. Ada yang beli, misalkan uangnya itu cukup, misalkan yang beli 200 orang. Nah, uang dari 200 orang ini cukup untuk mencetak 500 eksemplar. Ya, kan masih ada 300 eksemplar tuh. Nah, itu nanti yang bisa dioper ke reseller. Biasanya setahu saya sih kalau toko buku online atau toko buku pada umumnya itu ngambil margin itu sekitar 30%. Gitu. Jadi harus siap, misalkan kita jual bukunya 100.000, ya berarti 30.000 itu jatahnya si toko buku. Gitu. Oke, terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Sudah jelas Kak Bun-Bun?
Sudah Mbak, karena saya kebetulan kemarin sempat bantu beberapa anak di kelas menulis. Ternyata bukunya udah dicetak banyak nih Kak Azhar. Lah sampai sekarang belum kejual Kak. Ya. Mungkin bisa diiklankan Kak Bun di Facebook, Instagram, itu kan sekarang udah banyak banget media untuk mempromosikan produk kita. Kemudian terakhir ini tadi pertanyaan dari Kak Reni Faiko. Silakan Kak Reni untuk respon dari jawaban dari Kak Azhar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak. Waalaikumsalam. Apa deh ini kayaknya udah tua ini menanyanya. Enggak, masih kecil. Iya ya. Ini saya kebetulan pingin banget nulis buku itu bentuknya cerita sains ya, tapi yang kontekstual. Kemudian saya tapi fiksi ya Bu ya maksudnya? Iya fiksi. Ya insya Allah kayaknya banyak peminat, terutama untuk khusus guru-gurunya ya Mas ya. Guru IPA-nya juga saya berikan sampel aja mereka sangat tertarik, bahkan murid juga. Saya pengen arahnya ke situ, apalagi sekarang kan masa pandemik ya Mas ya. Anak-anak cenderung untuk belajar kan males ya, larinya ke game lah. Saya pengen banget menulis kayak gitu. Itu lebih tepatnya Nyun Sewu untuk judul apa ya Mas Nyun Sewu? Waduh, kalau tergantung. Bingung ya Mas? Ya, tergantung ceritanya apa. Nggak tahu kan ceritanya. Berarti itu masuk antologi prosa begitu bisa masuk ya Mas ya? Tadi udah dijawab sama Mas E. Ya kalau kategori mungkin masuknya antologi prosa, tapi nggak harus disebut antologi prosa juga sih kalau ketika dibikin nanti gitu. Bikin aja judulnya apa ya? Saya juga nggak kebayang sih judulnya. Mungkin apa sih Bu? Lebih ke IPA ya? Iya, ke sains. Contohnya ini kan cerita liburan ya, tapi saya selipkan sainsnya. Ketika anak liburan lari ke sawah gitu ya misalkan ya. Nanti lihat kupu-kupu ya. Kupu-kupu itu nanti bisa dibahas secara sainsnya sebagai dalam bentuk cerita, hewan gitu. Yang melakukan metamorfosis begitu maksud saya. Jadi lebih menarik begitu betul, dalam bentuk cerita. Anaknya saya pengennya membuat buku ini ya paling tidak juga bisa mendukung karir saya untuk naik angka kredit begitu. Jadi biar judulnya lebih tepat gitu. Nyun sewu ya Mas ya. Oh kalau judul saya nggak kebayang kalau judul. Iya. Kemarin sih sempat masuk ke Mbak Omera ya, ke penerbit Omera yang bareng-bareng fun learning itu saya judulnya jejak kontekstual begitu Mas. Itu gimana Mas menurut Mas? Jejak kontekstual. Iya. Wah, nggak kebayang nih saya bener Bu Reni, maaf, nggak kebayang saya. Iya. Saya kayaknya harus baca ceritanya dulu, mungkin baru bisa agak ngeraba-raba judulnya. Itu tadi apa? Kalau proses mau cetak gitu saya bisa tuh. Tapi kalau tapi di Omera ada ya Mbak ya, itu ya fun learning. Nah, itu sama Novita aja tuh yang bantu mikirin judul. Sebenarnya kalau judul Bu, kadang kalau saya pribadi bikin cerita itu malah paling bingung itu nentuin judul itu bisa belakangan. Ini tadi ada respon nih dari Mbak Mumu nih. Judul bisa belakangan Bunda, kadang judul bisa seiring menulis naskahnya. Tapi juga judulnya itu bisa disesuaikan dengan target pembaca buku itu. Misal mungkin buku itu untuk remaja atau anak-anak, mungkin bahasanya bisa lebih di apa ya? Jangan terlalu formal untuk anak-anak remaja. Seperti itu nggih Bu Reni nggih. Nggih matur nuwun sangat. Nggih Mas sama Mbak E ya. Monggo. Oke teman-teman, berhubung ini kita udah overtime, mungkin nanti kalau nggak puas, mungkin materinya yang ingin ada yang ditanyakan lagi bisa di grup. Sebelumnya Kak Azhar, terima kasih sekali sudah meluangkan waktunya bersama Omera Pustaka. Ya, sama-sama. Makasih banyak. Ilmunya sangat bermanfaat sekali, dan kebetulan ini rata-rata teman-teman Omera ini kebanyakan juga ibu guru Mas Azhar. Gimana? Sorry? Kebanyakan teman-teman Omera ini di sini Bapak Ibu guru, tenaga pendidik seperti itu. Oh, iya.
Iya, jadi kadang ya nulis-nulisnya nggak jauh mungkin dari metode pembelajaran atau mungkin juga apa yang melanjutkan di Solo hari juga kemarin sudah menerbitkan penelitian. Lebih enak kalau self publishing karena marketnya kan udah jelas. Kalau udah nggak pendidik ya pasti ini kan siswa. Gemetar seperti Allah. Mungkin ada sedikit motivasi buat teman-teman yang mungkin aduh kayaknya lebih asik nih atau gimana yang kalian buat atau gimana, mungkin ada motivasi buat teman-teman. Apa ya? Motivasinya sebenarnya di era sekarang itu kesempatan terbuka lebih lebar sebenarnya dibanding era saya ketika memulai dulu. Tuh. Jadi sekarang kalau kita melihat banyak anak-anak SMA yang udah dapat royalti, dapat penghasilan besar dari karya-karya mereka yang dimulai dari nulis iseng ya. Kebanyakan tuh misalkan tadi ya ada beberapa penulis yang tadi saya sampaikan, anak-anak muda yang mungkin sekarang masih SMA, baru lulus SMA gitu, yang berhasil menjual ribuan eksemplar buku, puluhan ribu bahkan banyak karya mereka yang sudah difilmkan. Itu mereka memulainya nulis di Wattpad ya, yang biasanya mereka tulis di HP itu, diketiknya itu di handphone, sambil berangkat kerja, sambil berangkat sekolah gitu. Jadi teknologi sudah sangat banyak lah sekarang gitu, yang bisa memudahkan kita buat menulis gitu. Tinggal kitanya mau atau enggak untuk sabar gitu, untuk menggali kreativitas, untuk mencari inspirasi dan sabar gitu menjalani prosesnya. Itu yang terpenting, sabar itu. Tuh, karena yang nggak ada yang instan, apalagi buku terutama fiksi itu kan bukan produk primer gitu, yang orang kalau nggak beli mati gitu. Kayak kalau produk-produk yang dikonsumsi kan ya orang kalau nggak beli beras dia kelaparan gitu. Atau kalau busana gitu, pakaian kan ya, termasuk barang-barang primer tuh orang kan kalau nggak pakai baju ya telanjang gitu. Tapi kalau buku kan orang kalau nggak beli novel, orang nggak kenapa gitu. Nah itulah tantangan kita itu, apalagi di era pandemi saya ngerasain juga tuh, sales kan begini nih di era pandemi. Gramedia itu penjualannya terutama setelah tutup itu yang waktu pandemi turun 90%, bayangkan. Gramedia 90% tuh anjlok gitu ketika pandemi. Jadi ini memang tantangan itu besar, dan menulis itu memang untuk orang-orang yang sabar lah, atau dalam bahasa yang lebih umum tuh persisten gitu, untuk yang siap untuk bertahan gitu. Dan kalau memang teman-teman mau mengoptimalkan teknologi, mengoptimalkan dunia digital yang ada sekarang, bisa selain menulis juga mempelajari bidang lain ya. Salah satunya adalah marketing, atau mungkin lebih khususnya lagi internet marketing gitu. Nah ketika kita belajar bikin tulisan yang bagus didampingi dengan belajar internet marketing ya dengan baik, ya insya Allah akan sangat membantu kelangsungan hidup kita tuh sebagai penulis, kira-kira gitu. Jadi jangan cuma terpaku pada kemampuan menulis, tapi juga kemampuan yang lain di sosial media, di internet marketing dan lain-lain. Itu pelengkap yang akan sangat menunjang kita. Itu aja. Mbak Novita, terima kasih. Mohon maaf kalau ada banyak kurang. Baik. Jadi teman-teman, ini kan zaman milenial ya. Jadi kalau kita mau ibaratnya promosi itu segala macam, kayaknya teknologi itu sudah sangat membantu kita. Tinggal gimana kita mau belajar, menyesuaikan dengan zaman. Ketika ini sebenarnya sudah era modern sekali, jadi ya kamu harus belajar biar apa yang seharusnya sudah dimudahkan gitu, kita bisa menikmatinya. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Kak Azhar, untuk teman-teman semua. Mohon maaf jika saya banyak salah kata dalam memandu webinar pada malam hari ini. Saya kembalikan lagi ke Kak Sekar. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Novita. Alhamdulillah acara pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Semoga apa yang Kak Azhar sampaikan dan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua.
dan menambah wawasan, motivasi, semangat untuk menulis kembali. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila dalam membawakan acara masih banyak kekurangan. Untuk teman-teman yang belum menyalakan kamera, silakan untuk dinyalakan kameranya karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Yang belum menyalakan kamera, silakan menyalakan kameranya. Yuk, yang belum nyala kameranya, silakan diaktifkan. Foto kita foto bareng-bareng. Ini siapa nih yang belum? Kak Dian Swandari. Udah tidur kali. Pak Edi Sutopo. Nggak usah dipaksa. Rehani. Oke, atau mungkin yang lain udah tidur. Oke. Nah, oke. Sip, masih ada yang belum aktif. Kak Fitri nggak ini Kak Fitri? Udah nih, aku udah. Oh iya Kak Fitri udah. Itu merah pustaka banyak banget yang itu. Oke, apa yang ini? Yuk. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Ya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih untuk Kak Novita dan Kak Azhar. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Azhar. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak. Izin live ya Kak. Nanti aku izin dulu. Sama Kak Azhar. Iya udah ini. Soalnya kita juga nggak ngetes materinya sih, jadi nggak tahu kan. Padahal materi yang itu yang paling bawah ya. 91 slide guys. Berapa? 91 slide. Hampir 100.